Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada pada sesi terakhir, sesi 14 daripada Kaizen ya. Oke, materi kita hari ini, langsung kita rangkum 3 materi terakhir ini jadi sesi 14. Sesi 14 ini, pertama kita akan lakukan bagaimana meng-establish the vision. Bagaimana kita membangun sebuah visi dengan suatu desain Kaizen full flow supply chain. Ya, bagaimana full flow supply chain. Lalu bagaimana taking action daripada visi yang sudah didesain tadi ya, supply chain flow yang didesain tadi. Di sini kita gunakan power of the Kaizen way. Nah, kekuatan daripada metode Kaizen. Dan selanjutnya, bagaimana Kaizen full flow ini hidup. Nah, bagaimana dia menjadi hidup pada sebuah company X, sebuah perusahaan X di sini ya. Oke. Saatnya untuk menjadi kreatif dan inovatif dengan menggunakan kesadaran Anda tentang situasi saat ini dan konsep yang kita miliki atau Anda miliki ya. Jadi bagaimana kita kreatif ya. Jadi kita harus mengasimilasi untuk merancang rantai pasokan tarik aliran baru dengan menciptakan aliran di titik-titik dari rantai yang memiliki bahan yang menunggu, di mana bahan yang menunggu ini yang dianggap paling memboroskan. Ada 9 poin yang harus diperhatikan dalam kreativitas dan inovasi ini dengan memulai peta masa depan. Value stream, kita buat suatu alur produksi ya, atau flow produksi. Kadang juga disebut sebagai business production flow atau business flow. Lalu kita sempurnakan peta itu, mapping itu kita sempurnakan. Ketiga, identifikasi adanya loop logistik atau lompatan atau juga disebut sebagai sirkulasi logistik internal yang jelas. Ya, kita identifikasi loop-loopnya, sirkulasi-sirkulasinya atau lompatan-lompatannya. Lalu kemudian kita lakukan perencanaan tarik produksi ataupun planning production, buat strategi aliran dari sumbernya, supplier manufacturer-nya seperti apa ya, strategi bagaimana barang itu dari sumbernya atau produksi dari sumbernya, kemudian buat strategi bagaimana pengiriman distribusi daripada barang tersebut atau logistik tersebut, lalu menyelesaikan strategi daripada desain rantai pasokan TFM ya. Kemudian kita bisa menggunakan mock-up suatu model di situ ya untuk mensimulasikan, lalu kemudian mendefinisikan visi yang kita buat dari strategi tersebut, lalu menempatkannya ke dalam praktek atau mengimplementasikannya ya, membuatnya jadi hidup. Ini adalah suatu peta visi dengan cloud atau awan pada Kaizen ya. Awan ini maksudnya ya catatan-catatan yang ada di dalam awan ini ya. Kita bisa lihat dari sini bagaimana suppliers ya, dengan ada gambaran ADI-nya, kekuatan ADI-nya dengan melakukan MRP 2 kali dalam minggu ini menggunakan full planning system. Kemudian ada inbound di sini ya, yang mengalir sini ya. Ada Kanban flow, ada POW, ada sub hasil logistik improvement. Banyak macam improvement yang dilakukan di tengah-tengah di sini ya. Termasuk bagaimana mengurangi waktu ya. Kemudian production leveling, full planning standard di sini. Ada capacity review process ya. Lalu pada akhirnya ada dispatch delivery ya. Di ujungnya adalah aliran delivery atau pengantaran dispatch full planning standard, ada dispatch leveling system, sehingga ada juga pack full improvement di sini.
Nah, ini adalah suatu alur yang memang kelihatannya rumit, tapi memang ini yang harus kita pahami dalam suatu aliran logistik. Kasus bisnis yang lengkap dengan IKU. IKU adalah indikator kinerja utama. Jadi untuk melihat suatu kasus bisnis yang lengkap untuk proyek tersebut, perlu analisa juga biaya, benefit daripada proyek tersebut. Perlu daftar pengeluaran dan keuntungan investasi. Jadi kita akan lihat berapa pengeluarannya, berapa keuntungannya, apakah proyek harus membayar sendiri dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, di sini saya katakan proyek, bukan subproyek, karena tujuannya adalah untuk mengoptimalkan seluruh rantai pasokan, bukan hanya sebagian saja. Jadi ini secara keseluruhan, ya. Jadi secara komprehensif. Indikator kinerja utama atau IKU itu dapat diukur, yang utamanya diukur dari 4 hal, yaitu pengurangan persediaan, bagaimana mengurangi inventory, bagaimana kita meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana meningkatkan layanan pelanggan. Ini adalah 4 IKU yang harus diperhatikan dalam suatu kasus bisnis yang komprehensif. Lalu mengambil tindakan, bagaimana kita menggunakan kekuatan metode Kaizen di sini. Jadi ada 11 hal paling tidak dalam buku Kaizen itu, mulai dari memperkenalkan pendekatan landasan atau dasar-dasar Kaizen dengan 8 prinsip itu, ada memfokuskan atau first safety, kemudian fokus kualitas, orientasi gemba, penghapusan limbah, pengembangan koran, standar penglihatan, proses bagus, hasil lubang bagus, pemikiran aliran tarik. Nah, ini adalah pendekatan 8 prinsip. Kemudian adanya pelatihan-pelatihan, di sini ada pelatihan Gemba Kaizen, pelatihan SMART dengan 6 elemen, tantangan, pelatih Kaizen, tim, pemimpin tim, dan jadwal yang harus diperhatikan pada SMART. Kemudian pelatihan standar bekerja, pelatihan Kobetsu, memfokuskan pekerjaan atau diri, kemudian pelatihan desain jalur atau alur kerja, bagaimana kita mendesain suatu alur kerja dengan baik. Lalu kita fokus kepada subproyek yang dikhususkan, hal yang perlu dikhususkan pada subproyek, penerapan logistiknya seperti apa, perencanaan tarik full planningnya seperti apa, logistik eksternalnya seperti apa, dan poin-poin implementasi penting lain yang perlu diperhatikan. Ini adalah kekuatan metode Kaizen yang bisa digunakan. Nah, yang terakhir Kaizen full flow pada kehidupan perusahaan X di sini. Kita akan lihat di sini, pada tahun 2000 sekian, perusahaan X menunjukkan kinerja utama sebagai berikut. Nah, ini sebelumnya. Kita lihat ada total inventory persediaan coverage dalam waktu 50 hari dengan internal defect rate-nya 12.000 bagian per million ppm di sini. Ya, customer service level-nya 93%. Achievement of the assembly, bagaimana pencapaian assembly, perakitan production schedule 50%, produktivitasnya 70 bagian per operator, final efisiensi daripada jalur perakitan 75%. Nah, salah satu masalah utamanya adalah ketepatan jadwal perakitan hanya 50%, ya. Nah, ini bukti bahwa sistem Cikoro tidak berjalan dengan baik. Lalu bagaimana perbaikannya? Kita lihat di sini. Urutan full flow-nya sebagai begini. Lakukan fase perencanaan proyek Kaizen full flow, ya, kemudian jalur perakitan barang jadinya diperhatikan, perubahan sistem perencanaannya, mulai dari perencanaan tarik dan pelaksanaan barang jadi, supermarket dan jalur mizumasinya seperti apa, menerapkan alat tension lainnya, ringkasan subproyek, hasil dan strategi berkelanjutannya seperti apa. Nah, kita lihat di sini perbandingan sebelum dan sesudahnya. Kita lihat ada working process yang kita kerucutkan menjadi 30 hari di 2 tahun kemudian. Internal defect-nya menurun hampir kurang dari setengahnya, ya, jadi 5 ppm. Customer service levelnya ada peningkatan, ada achievement daripada jalur assembly menjadi 92%, produktivitas meningkat jadi 945 bagian per operator, kemudian ya kurang lebih 24,5%. Kemudian efisiensi daripada assembly line meningkat 101%. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa penerapan daripada Kaizen ini berhasil pada perusahaan X ini.
Nah, ini adalah satu contoh yang mungkin nanti bisa diterapkan Kaizen ini dalam suatu perusahaan logistik. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga ilmu Kaizen ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Kaizen Continuous Improvement.